Iki wong ngarep dhewe kaosan biru lem. Ketemu aku malah aku jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran Masjid Al-Huda Desa Kalimas, Kecamatan Randudongkal, merawat keumatan dan kebangsaan dalam bingkai nasionalisme. Bapak Ibu warga masyarakat Randudongkal rahimakumullah. Tugu sandal bakule perawan, perawannya ayu, bokongnya lemu. Hai jamaah Randudongkal yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, silakan duduk dengan tenang. Banser duduk juga gak apa-apa, gak harus berdiri. Ingatlah, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Ibu-ibu agak mundur dikit, gak apa-apa. Minum kopi di tengah ladang. Di tengah ladang ada kali. Wahai bupati, pantesan jalannya berlubang, uangnya dikorupsi. Saya sudah ngomong tentang jalan berlubang, saya minta untuk diganjari sudah setahun yang lalu. Kalau Bapak ingat, saya pengajian, saya sampaikan. Itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi kita syukuri malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah di tempat yang begini sempit, sehingga oleh desak-desakan, tapi yakinlah semangat Bapak Ibu insya Allah menjadi wasilah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya orang yang baik yang mau bertemu dengan orang yang baik di tempat yang baik, insya Allah selesai acara semuanya menjadi baik. Yang namanya minyak itu tidak mungkin bisa bersatu dengan air. Walaupun ditaruh di gelas yang sama, tetap saja dia akan berpisah antara minyak dengan air. Demikian juga keburukan dengan kebatilan tidak mungkin menjadi satu. Yang hak tetaplah hak dan yang batil tetaplah batil. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka dikatakan oleh Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal akan membawa kebaikan, yang haram akan membawa keburukan. Anda jadi pegawai, jadi polisi, jadi pegawai negeri, jadi lurah, selama mendapatkan yang halal, selamat. Tetapi Anda jadi pejabat mendapatkan sesuatu yang tidak halal, pasti tidak selamat. Contohnya bupati. Saya dari dulu Pak mengkritik pejabat-pejabat di daerah yang macam-macam. Makanya ketika saya naik mobil, sopir saya bilang, Abang, ini jalannya rusak, yang rusak itu truk, yang rusak itu mobil-mobil besar. Saya jawab, Anda salah. Yang rusak jalan itu bukan truk, yang rusak jalan itu bukan tronton, tapi yang rusak jalan itu mobil mewah. Kenapa? Karena uang yang seharusnya dibuat untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil. Rasu bro. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak boleh kita berhenti untuk menjadi orang baik. Sampai sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ketika ditanya makna hijrah, apa itu hijrah? Beliau mengatakan al hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu apa? Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya jadi pejabat itu harus menerangkan, bukan menggelapkan. Betul? Yang namanya pejabat harus menerangi. Orang mata ini. Itulah bedanya wong lanang karo tiang listrik. Lah tiang listrik niku madani, wong lanang matani. Kencengnya sana udah sama kami. Aku rame. Wah, Pak Jendral mau telu sama dia. Ini soundnya tadi pakai settingan yang awal tadi loh Mas. Tapi udah bagus banget kalau saya udah ada. Mana tukang sound? Tukang sound. Mau pertama aku pas salamnya enak, tanganmu berarti wah itu. Nah, Bapak Ibu saya muliakan. Maka apa? Hidup itu kan pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua statis. Kalau Anda belajar kitab Alfiyah, di situ disebutkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Yang namanya isim itu cuma ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Dan yang perlu diingat, zaman setiap saat selalu berubah. Tantangan zaman semakin kuat, tantangan zaman semakin banyak, hidup semakin banyak rintangan, semakin banyak cobaan. Nah, kenapa cobaan itu banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Kenapa hidup penuh rintangan? Karena kalau banyak rantangan namanya prasmanan, kalau banyak saweran namanya dangdutan, kalau banyak cucian namanya laundry. Makanya hidup ini pasti banyak cobaan dan ujian. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bagaimanapun Bapak Ibu, emas tetap berbeda yang asli dengan yang imitasi. Maka kemudian apa? Di mana posisi kita? Jadilah yang asli. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin.
Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Maka nyuwun sewu, dadi lurah yo dadi lurah sing apik. Dadi polisi yo dadi polisi sing apik. Dadi camat yo dadi camat sing apik. Betul? Dadi lurah sing apik. Tak kandhani Pak Lurah, di mana-mana ada lurah ditangkap polisi, itu penyakitnya cuma satu, nopo muntal dana desa. Tak gunakan buku-buku orang muntal dana desa. Kalau kemudian Allah itu sudah berkehendak, Allah gampang mengangkat derajatnya orang biasa menjadi mulia. Yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang hormat dan mulia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah sangat mungkin menjatuhkan dan menghinakan orang yang punya pangkat dan kuasa. Coba bulan ini kita dipertontonkan dengan dua keadaan. Yang pertama, anak kecil pengamen dari Banyuwangi, namanya siapa? Farel Prayoga. Tanpa diduga, tanpa disangka, tanpa dinyana, diundang presiden ke istana. Hanya dalam waktu 5 menit, orang se-Indonesia nonton Farel Prayoga. Dan apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya. Tapi di satu sisi, ada orang yang punya kuasa, punya pangkat, punya jabat, bintang 2. Begitu Allah mengendaki, hancur sehancur-hancurnya, dipecat dengan tidak hormat. Kebetulan ketua komite sidang etiknya sahabat saya, Pak Kombes Komjen Ahmad Dogir. Orang yang punya pangkat kuasa bintang 2 punya segalanya, seolah-olah dia punya segalanya. Allah hinakan sehina-hinanya. Milo Pak Kapolsek, mendingan pangkatmu AKP tapi selamat daripada bintang 2 gaweane mateni wong. Betul? Makanya dimati saja Pak Kapolsek. Kalau saya terlalu cepat, wong itu nak terlalu cepat, biasanya timbulnya ya cepat. Gini apa katanya? Ini kan ngomong merasa terlalu dhuwur, ndak cangkemmu kesampul pesawat. Jadi biasa-biasa mawon. Tapi mohon maaf, kita sebagai penonton Bapak Ibu, tolong komentar yang fair. Saya kemarin malu lihat TikTok, ada polisi olahraga pagi-pagi berombongan. Bapak-bapak di pinggir jalan teriak-teriak, sambung, sambung, sambung. Kasihan, wong tidak semua orang seperti sambung. Itu kan oknum, masih banyak polisi yang bagus. Saya punya banyak kawan-kawan jenderal yang bagus. Saya punya teman polisi yang bagus. Kalau Pak Kapolsek pangkatnya apa Pak Kapolsek? AKP, Arjun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Kenapa Bapak Ibu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan mencabut kuasa bagi siapapun yang Allah kehendaki. Coba kita lihat cerita sejarah bagaimana orang miskin menjadi kaya. Contohnya siapa? Saklabah, sahabat Nabi. Miskin jadi kaya. Tapi kalau Anda jadi orang kaya macam-macam, ingat dalam sejarah juga ada cerita orang kaya jatuh terhina. Siapa? Qarun. Ada hari ini yang merasa menjadi orang kecil. Santai mawon Bu. Dulu ada orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud. Tapi kalau Anda hari ini punya kuasa, Anda sombong. Dulu juga ada orang yang berkuasa jatuh hina. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gak punya suami, gak punya pacar, gak punya pasangan, hamil. Siapa? Maryam. Hamil atas kuasa Allah. Tapi saya pesan sama ibu-ibu Radu Dungkal, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Kok malah ngomong kalau Pak Camat, Pak Camat, anakku kayak Maryam lah. Ini ku Dungkal, codot. Coba Mas, yang soundnya ke arah sana sama ke arah sana ini suaranya kurang pas. Jadi masuknya ke telinga itu kurang kurang nyaman. Coba didadamin.
Tak dongake sonmu dadi son sing paling gede. Sak RT. Iki wong ngarep dhewe kaosan biru lem. Ketemu aku malah aku jadi gimana? Ampun dan Pak, tangan bulan itu kalau bulan 14 mau pulang ngaji teng Kendal itu dicoba kali sama ngakar, ngewel, jekor, bokong ditarik, rambut dijangga. Ngomong itu ngomong kalau pulang di mau susu set, kalau tak balas wedok aja kan? Karena janda-janda itu gemes ngeliat aku. Tahu Bu? Emang ya aja. Itu kalau tiaya gemes itu piye ta yo. Tahu Bu? Oh ini gerodong apa ya? Ternyata aku dikepung janda. Iya kan? Tapi janda yang di atas sudah expired. Muga-muga para janda sambil bunga nggih. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan saged ngaji, oke rondo sing njaluk dirabi. Ya tapi kan aku harus sama janda tua kan aku bisa mati duluan. Aku bisa keracunan. Susu kada luar. Ada amat kita dulu gede, kayak aku ini loh. Ono pendidikan ke rumah sakit Yogyo, wong lanang wetenge gede biasa nih manung cilik. Pengalaman kan melihat. Sallu ala Nabi Muhammad.